Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan yang ada di dalam gedung gereja dan juga yang ada di rumah masing-masing. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Dan pada malam hari ini, keluarga yang akan ketempatan ibadah adalah keluarga Bapak Albertus HCS. Yang kedua, keluarga Bapak Daud Barinding. Yang ketiga, keluarga Bapak Daniel Sampe. Dan yang keempat, keluarga Bapak Sarambu Bani. Ya, diharapkan masing-masing keluarga sudah masuk atau join dalam link Zoom ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan Mars Gereja Toraja. Memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia. Dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Mari sekali lagi kita angkat pujian dari Mazmur 47, bangsa dunia hai bersorak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita di dalam ibadah keluarga pada saat ini, itulah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan bagimu juga. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dan pokok doa dari masing-masing keluarga. Yang pertama, saya persilahkan keluarga Bapak Albertus HCS untuk menyampaikan kesaksian keluarga. Dipersilahkan kepada keluarga Bapak Albertus. Ya, keluarga Bapak Albertus sudah join.
Masih ada satu di dalam. Oh, iya. Pokok doanya sudah disampaikan. Soalnya dari rumah tidak terlalu terdengar di sini. Selanjutnya saya persilahkan kepada keluarga Bapak Daud Parinding untuk menyampaikan kesaksian dan pokok doa. Dipersilakan kepada keluarga Bapak Daud Parinding. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Ya, sebelum kami menyampaikan kesaksian kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah siap untuk beribadah secara khusus dengan jemaat bersama kami. Dan mengenai kesaksian kami bersyukur dalam keadaan sehat-sehat semua, itu karena lindungan Tuhan kami rasakan. Dan kami dari Toraja kemarin tiba tadi di Bontang dengan selamat, itu lindungan Tuhan semua kami rasakan dalam kehidupan keluarga kami. Dan acara di kampung atau pemakaman orang tua kekasih kami sudah berjalan dengan lancar. Ya mungkin itu aja. Pokok-pokok doa saya sudah kirim tadi. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Dari keluarga Bapak Parinding yang doa yang kita dukung bersama nanti dalam doa syafaat. Kemudian kepada Bapak Daniel sampai dipersilahkan untuk menyampaikan kesaksian dan pokok doa syafaatnya. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera kita semua. Mengenai dengan pokok doa yang juga sudah kami kirim tadi, dan sini kami akan menyampaikan lagi bahwa ya perlu didukung dalam doa lewat dengan ibadah rumah tangga ini, yaitu yang pertama kami sekeluarga dalam keadaan sehat, yang kedua pekerjaan sehari-hari dalam usaha tani dan ternak, yang ketiga pekerjaan ibu rumah tangga di rumah dan di sekolah sebagai pendidik, dan yang keempat anak-anak dalam masa mudanya, Erda sementara mencari pekerjaan, Dian dan Depri dalam bangku sekolahnya, dan yang kelima orang tua di kampung dan dalam masa tuanya, dan semua keluarga yang jauh terpisah didukung dalam doa. Yang keenam, kemarin malam ada Om yang meninggal di kampung didukung dalam doa supaya keluarga menerima penghiburan dari Tuhan. Itulah pokok doa kami pada malam hari ini yang kita dukung bersama dalam ibadah rumah tangga. Semoga semua kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesaksian dari kepala keluarga. Yang selanjutnya dipersilahkan kepada keluarga Bapak Sarambu Bani untuk menyampaikan kesaksian dan pokok doanya. Dipersilahkan. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, adapun kesaksian kami pada malam hari ini, kami bersyukur kami sekeluarga dalam keadaan sehat. Itu semua berkat kasih dan penyertaan Tuhan. Dan adapun pokok doa kami sudah kirimkan ke Pak Pendeta. Nah, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Selamat beribadah. Baik, terima kasih untuk kepala keluarga masing-masing keluarga yang boleh menyampaikan kesaksian dan pokok doa yang akan bersama kita dukung dalam doa syafaat nanti. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Mazmur secara responsorial yang akan diambil dari Mazmur 48 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mazmur 48 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ayat yang bertabulasi keluar akan saya bacakan dan ayat
yang bertabulasi ke dalam akan dibacakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kita mulai. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu. sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, Perhatikanlah temboknya. jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. pujian firman-Ku berperintah. Firman-Mu berperintah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Ayat yang firman Bapa yang menang sudah menerbitkan terang, maksudnya kekal tentu, perjanjiannya teguh. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan pakai menjadi alat bagi kita untuk bersekutu pada malam hari ini, dan seluruh keluarga, anggota Jemaat Efrata Bontang dan seluruh kekasih-kekasih kita, baik yang ada di Kota Bontang maupun yang ada di luar Kota Bontang. Kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu secara khusus, untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita. Dari Injil menurut Lukas pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Injil menurut Lukas pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita baca setelah kita memohon hikmat di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami. Bimbing, tuntun, dan anugerahkanlah hikmat bagi kami untuk memahami, mengerti firman kebenaran Allah, sehingga kami akan semakin dikuatkan, dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya di seluruh hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita terdapat dalam Injil menurut Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Injil Yesus berkata, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai.
Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Mereka berbicara kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang. Dan mereka itu datang. Dan mereka bersama-sama kedua perahu hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah bacaan kita pada saat ini, dan yang disebut berbahagia ialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, mau memeliharanya dalam kehidupan kita, dan berkomitmen dalam suka kehidupan untuk selalu melakukan firman Tuhan. Shalom. Tuhan peduli kepada. Inilah tema yang akan mengantar kita melalui bacaan kita pada saat ini, dan juga tidak terlepas dari tema kita dalam sepanjang minggu ini dalam lingkup Gereja Toraja, menjadi utusan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapakah di antara kita yang sudah pernah menangkap ikan? Apakah memancing atau menjala ikan? Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah pernah ya, apalagi kaum bapak pastinya ada yang hobi memancing ikan di sungai, di laut dan sebagainya. Tetapi memang ada saat di mana kita memancing, memang sama sekali ada pernah waktu di mana kita tidak menangkap ikan. Dan ketika kita berada dalam posisi itu, yang timbul kemudian rasa dongkol, rasa jengkel dan sebagainya. Tetapi terkadang juga rasa penasaran karena setelah beberapa waktu lamanya memancing dan menjala, kita tidak mendapatkan ikan. Terkadang justru kita termotivasi untuk kembali melakukan hal yang sama di waktu yang berbeda. Pertanyaannya, apa yang menjadi bacaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Jelas bahwa Injil Yesus Kristus bersaksi pertama, bagaimana kemudian Simon Petrus dan teman-temannya setelah semalaman menjala ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu tiba saatnya mereka akan beristirahat, ada kemudian yang membasuh jala-jalanya, karena memang sudah tradisi seperti itu ya. Setelah jala ditebarkan, ketika tiba saatnya mereka merapat ke daratan, mereka harus membersihkan jala-jalanya. Sedangkan di sisi lain Petrus masih ada di perahunya. Kemudian yang kedua, bacaan ini juga bercerita bagaimana kemudian Yesus naik ke perahu Simon Petrus. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke atas perahu Simon Petrus? Karena semakin banyaknya orang yang datang mendengarkan dia, karena terlalu banyaknya, maka Yesus harus mengambil dan membuat jarak supaya suaranya, jangkauan pengajarannya itu bisa didengar oleh semua orang. Karena itu Yesus kemudian harus mengambil
jarak agak ke dalam, bukan terlalu dalam, agak ke dalam dan agak sedikit jauh dari tepi danau. Jadi Galilea, Danau Galilea itu bukan laut, Danau Galilea. Dan rupanya posisi itulah yang menurut Tuhan Yesus ideal untuk kemudian mengajar orang-orang yang mulai banyak berdatangan untuk mendengarkan Dia. Dan setelah mengajar, ada satu hal yang menarik, bahwa dalam bacaan kita ini diceritakan bagaimana kemudian Tuhan Yesus memerintahkan para nelayan itu, penjala ikan itu, untuk kembali melakukan tugas mereka, yaitu menjala. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka pada ayat yang keempat, setelah selesai berbicara dalam pengertian setelah mengajar banyak orang, Yesus kemudian fokus kepada Simon Petrus dan kawan-kawannya yang memang Tuhan Yesus tahu bahwa mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Karena Yesus tahu mereka tidak mendapatkan ikan, tidak mendapatkan apa-apa, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini sebuah perkataan, sebuah perintah Tuhan Yesus kepada Simon Petrus bersama dengan teman-temannya. Dan apa yang terjadi? Kemudian ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga. Pertanyaannya, apa yang membuat kemudian Simon Petrus sangat optimis, sangat yakin bahwa apa yang diucapkan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang akan menghasilkan berkat. Karena memang Simon Petrus sudah melihat bagaimana kuasa yang ada dan melekat pada diri Tuhan Yesus, sehingga tidak ada keraguan lagi pada dirinya. Simon Petrus tidak lagi berdebat, ini kan kami sudah semalaman. Sudah semalaman. Malam adalah waktu yang paling bagus untuk nelayan mendapatkan ikan. Bagaimana mungkin kami akan mendapatkan ikan di siang hari? Itu tidak ada percakapan, perdebatan antara Simon Petrus dengan Tuhan Yesus setelah mendengar perintah ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Guru, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga. Pada ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Hasil dari sebuah mendengar, ketaatan, tidak berdebat. Intinya, Simon Petrus mendengar dan melakukan, pada akhirnya di balik sikapnya, di balik ketaatannya melakukan, dia mendapatkan berkat. Bahkan dalam bacaan kita dikatakan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Coba bayangkan, bagaimana banyaknya ikan yang mereka dapatkan justru di waktu yang bukan ideal bagi seorang nelayan untuk menebarkan jala. Kan biasa orang menangkap ikan pada malam hari kan, baik di laut, di danau. Karena waktu itulah ikan-ikan banyak bermunculan. Apalagi kalau ada sinar, apakah lampu dan sebagainya, karena biasanya ikan akan mengarah ke sana lalu nelayan menangkap itu. Tetapi ini waktunya di siang hari, di saat matahari bersinar. Tetapi bukan persoalan di balik siang dan malamnya, tetapi yang menjadi intinya adalah ketaatan Simon Petrus untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, walaupun secara logika bagaimana mungkin. Tetapi itu intinya, bahwa Simon Petrus melakukan, dan pada akhirnya kepedulian Tuhan Yesus, perhatian, empati Tuhan Yesus terhadap pergumulan mereka berbuahkan hasil. Dan kemudian bukan hanya ikan yang mereka dapatkan yang begitu banyak, tetapi kemudian Simon Petrus datang di hadapan Tuhan, lalu berkata, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa. Artinya ada sebuah kesadaran
pada diri Simon Petrus ketika melihat kuasa Tuhan yang begitu besar nyata dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Dia kemudian menyadari bahwa aku ini tidak layak untuk mendapatkan berkat yang begitu luar biasa darimu Tuhan. Karena itu dia tersungkur di hadapan Yesus berkata, pergilah daripadaku. Tetapi Yesus kemudian mengatakan kepada Simon Petrus dan kepada teman-temannya, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah status identitas yang kemudian Tuhan Yesus beri kepada Simon dan kepada teman-temannya yang lain, bahwa mulai saat ini engkau tidak lagi akan menjadi penjala ikan, tetapi aku pilih untuk menjadi penjala manusia. Lalu apa yang dilakukan oleh Simon Petrus ketika identitas yang baru itu dilekatkan lagi pada dirinya? Endingnya pada ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi ada hal yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Petrus. Seperti yang saya katakan tadi, pertama dia mendengar, melakukan. Kemudian yang paling luar biasa, sesudah mereka membawa perahunya untuk ditambatkan, mereka tidak memikirkan lagi ikan-ikannya. Mereka fokus kepada ajakan Yesus, engkau akan menjadi penjala manusia. Itu bacaan kita pada saat ini. Pertanyaan penting sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang Tuhan mau katakan melalui firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, dari Injil Yesus Kristus ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ternyata Tuhan Yesus begitu peduli dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa pergumulan masing-masing kita. Ada kita yang bergumul karena merindukan anak, keturunan dalam rumah tangga. Tuhan tahu pergumulan kita. Ada yang merindukan kesembuhan karena ada yang sakit terpapar virus corona. Ada yang sakit karena penyakit yang lain. Ada yang bergumul karena tidak lagi bekerja. Ada yang bergumul karena suami mereka. Ada yang bergumul karena istri mereka. Intinya Tuhan tahu semua pergumulan kita. Lalu apakah Tuhan Yesus kemudian berdiam diri ketika Tuhan Yesus tahu pergumulan kita? Tidak. Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu maka Tuhan peduli. Dan kepedulian Tuhan itu kemudian diwujudkan melalui firman-Nya yang kita baca melalui Alkitab. Jadi Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mendengarkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu semua ada di dalam Alkitab. Persoalannya adalah, apakah kita mau mendengar apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara telah membaca bacaan pada saat ini, di mana kemudian Simon ketika Tuhan perintahkan, dia mendengar dan melakukan apa yang dia dapatkan. Dia mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa. Hal yang sama pun akan Bapak Ibu alami dalam setiap pergumulan yang ada ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara mendengarkan dan melakukan setiap firman Tuhan. Itu jaminan. Sesuatu yang amin dan pasti. Allah peduli. Allah peduli terhadap kita. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Karena itu dengar dan lakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita yang adalah merupakan wujud kepedulian Allah dalam hidup kita. Karena itu sering para pendeta, penatua, dan diaken mengatakan, janganlah kamu khawatir. Memang benar, kita tidak boleh khawatir dalam kehidupan ini. Karena apa? Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tidak peduli. Tuhan peduli. Tuhan berempat. Dan ada begitu banyak cara yang Tuhan pakai untuk mewujudkan kepeduliannya seperti bacaan kita pada saat ini. Jadi itu yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengar dan lakukanlah setiap perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang akan kita peroleh dari mendengar dan taat? Sangat jelas, berkat Tuhan.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan kita berasumsi, jangan kita berpikir, jangan dalam mindset kita terpatron bahwa berkat Tuhan itu hanya dalam bentuk materi, tidak. Sekali lagi dan sering saya katakan bahwa berkat Tuhan itu nyata dalam berbagai cara. Dan semuanya Tuhan berikan kepada kita terlahir dari kepedulian Allah untuk mencukupkan apa yang kita perlukan. Tuhan tidak pernah memberi lebih dan juga tidak pernah membiarkan kita berkekurangan. Tuhan mencukupkan. Jadi kata kuncinya Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan hari lepas hari. Jadi jangan pernah meragukan berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak cara yang Tuhan nyatakan untuk mewujudkan berkat-Nya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang hendak kita lakukan dan menjadi sebuah komitmen dalam kehidupan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua ini adalah utusan-utusan Allah. Tuhan mengutus kita dalam berbagai talenta dan bidang yang Tuhan rindu semuanya kita wujudkan di berbagai tempat bidang yang Tuhan telah nyatakan bagi kita atau di mana Tuhan telah mengutus kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika Bapak Ibu dan saudara-saudara diutus di perusahaan, jadilah karyawan, jadilah pimpinan yang berketeladanan. Kalau kemudian Tuhan mengutus Bapak Ibu dan saudara-saudara menjadi seorang aparatur sipil negara, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang peternak, petani, pelayan Tuhan, dan berbagai bidang, jadilah berkat di sana. Jadilah penjala-penjala manusia dalam pengertian bahwa pikiranmu, tutur katamu, dan perbuatanmu menghasilkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang. Sehingga ketika orang bersama-sama dengan engkau, atau bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka merasakan kesejukan, ketentraman, damai sejahtera. Jangan sampai justru diri kita ini menjadi batu sandungan bagi mereka. Tetapi bawa diri kita untuk menjadi kesejukan bagi mereka, apatah lagi dalam masa-masa saat ini. Karena itu sebagai seorang Kristen, di tengah-tengah pandemi yang semakin meningkat pada saat ini, Tuhan merindukan kita untuk menjadi penyejuk di tengah-tengah situasi yang ada. Karena itu setiap berita, setiap postingan, hendaknya kita berpikir bijak, apakah ini harus saya lanjutkan, apakah ini harus saya cut dan sebagainya. Jangan sampai kemudian informasi-informasi yang ya mungkin secara logika sebenarnya atau secara fakta tidak seperti itu, kita share dan sebagainya justru membuat orang hidup dalam ketakutan. Lalu apa bijaknya Pak Pendeta? Seringlah share firman Tuhan. Untuk menjadi penguatan dan kekuatan bagi sesama kita. Bahwa badai ini akan berlalu dalam kuasa dan kasih Tuhan. Sama seperti dengan bacaan kita. Bagaimana kemudian Tuhan Yesus membawa dan menarik mereka yang menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Kita ini adalah utusan Allah. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tugas tanggung jawab. Karena itu berilah diri kita untuk terus menjadi saluran berkat bagi semua orang dalam talenta dan secara khusus dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sangat jelas dalam bacaan kita bahwa bagaimana Allah begitu peduli dalam kehidupan ini. Tuhan peduli bagi kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apapun pergumulanmu, apapun yang menjadi beban kehidupanmu pada saat ini, ingat, Tuhan Yesus peduli. Dan kepedulian Tuhan Yesus itu dinyatakan dalam kehidupan kita dengan berbagai cara. Bisa dari majelis gereja, bisa dari sesama kita, tetangga kita, teman sekerja kita. Baik yang seiman dengan kita maupun yang tidak seiman dengan kita. Karena itu jangan pernah meragukan ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihilah, dan ketika kita melakukan, percaya bahwa di balik apa yang kita lakukan itu Tuhan akan membuat kita menikmati sukacita dan damai sejahtera.
dalam masa-masa pandemi saat ini, mari kita selalu berpikir positif. Mari kita selalu membawa kehidupan kita untuk menikmati kebahagiaan walaupun saat ini kita berada dalam pergumulan. Di beberapa kesempatan ketika selesai berdoa dan akan berdoa bersama dengan jemaat Tuhan melalui telepon, saya sering katakan, hati yang gembira adalah obat. Itu firman Tuhan katakan. Jadi walaupun saat ini kita dikelilingi dengan situasi yang tidak menentu, tetapi mari ciptakan kebahagiaan dengan hati dan pikiran yang positif, hati yang gembira. Sebab dengan cara itulah salah satu hal yang dipakai oleh Tuhan untuk menopang kita dalam menjalani pergumulan yang begitu berat. Begitupun dalam kehidupan persekutuan, dalam keluarga. Mari kita menopang satu dengan yang lain. Mari kita berempati satu dengan yang lain. Sebab diri kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menopang satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus akan terus memampukan menolong kita untuk meyakini, mengimani, dan mengaminkan bahwa Allah peduli dan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Dalam masa pandemi, ingat, kasih dan pertolongan Tuhan selalu ada dan nyata. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada ibadah malam hari ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pujian karunia baik semua akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Dalam doa syafaat ini juga kita akan mendukung dalam doa beberapa jemaat Tuhan yang saat ini terpapar virus corona, dan ada juga keluarga mereka yang akan mengikuti swab. Kita berdoa semoga hasilnya tetap negatif, mereka sehat dan kuat. Berdoa untuk Ibu Orfa yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan juga beberapa jemaat Tuhan yang sementara dalam proses pemulihan. Jikalau masih ada dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, disilakan. Ada?
Ya, saya ini dari Ibu Damaris, masih dalam pemulihan karena saya dikontrol ke tadi. Ya, masih berobat. Baik, Ibu Damaris Bane, kita tetap dukung dalam doa di dalam proses pemulihan. Masih adakah dari Ya, malam Pak Pendeta, mohon tetap dukung dalam doa Vera bersama kedua anaknya yang masih dalam perawatan di rumah sakit di Balikpapan. Terima kasih. baik? Kalau seorang keluarga dari Bapak Andreas Sudidi di Makassar baru selesai menjalani operasi dan juga mendukung dalam doa Ibu Vera bersama dengan anaknya di Balikpapan juga sementara dalam proses pengobatan. Masih adakah? Ya, selamat malam Pak Pendeta. Kami juga mohon dukungan doa buat anak kami Willy juga yang saat ini sedang dalam gangguan kelemahan tubuh. Ya, mohon didukung sehingga dia boleh pulih dan sembuh. Terima kasih. Baik, kita juga akan mendukung dalam doa saudara kekasih kita Willy dan juga sementara dalam kelemahan tubuh. Willy ya. Oke. Masih adakah? Oh iya juga Pak Pendeta, lanjut berdoa juga buat dukungan doa buat adik kami Matius atau Bapak Jopan yang ada di Brau juga yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Ya, saat ini dia juga sedang terpapar COVID juga. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Matius, kita juga akan dukung dalam doa. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita dalam iman menaikkan doa syukur dan juga permohonan kepada Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman kebenaran yang Tuhan telah perdengarkan bagi kami melalui hamba-Mu pada saat ini. Firman Tuhan dengan jelas terang benderang bagi kami mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus begitu peduli akan pergumulan, kebutuhan, dan apa yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam, tetapi Tuhan peduli dan mempercukupkan apa yang kami perlukan. Karena itu Tuhan, janganlah kami meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Jikalau Simon bersama dengan teman-temannya Tuhan percukupkan dan Tuhan beri apa yang mereka perlukan, kami pun mengimani bahwa kami juga tidak akan pernah takut, meragukan, walaupun kami secara fisik tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi dalam iman kami percaya bahwa Tuhan pun mempercukupkan dan memberi apa yang kami perlukan. Karena itu berilah hikmat bagi kami. Tuhan melalui syafaat pada saat ini, kami juga boleh bersyukur telah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Berkenanlah Tuhan memberkati sehingga boleh dipakai dalam menata pelayanan secara khusus dalam masa-masa pandemi pada saat ini. Dan yang masih ada pada kami mohon Tuhan memberkati. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menaikkan doa, mendoakan keluarga-keluarga, kekasih-kekasih kami yang Tuhan pakai menjadi alat bagi kami dalam bersekutu pada saat ini. Berdoa untuk keluarga Bapak Sarambu Bani. Mereka bersyukur atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu Tuhan berkenanlah untuk terus melanjutkan berkat dan kasih-Mu, sehingga keluarga Bapak Sarambu Bani akan tetap sehat dan kuat. Berdoa untuk Bapak rumah tangga dalam tugas dan pekerjaan. Topanglah dengan kesehatan dan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam mendampingi suami dan anak-anak. Anugerahkanlah kesetiaan, ketabahan, sehingga bersama dengan suami, ibu kekasih akan terus mendayung bahtera rumah tangga mereka, dan mereka akan terus menikmati sukacita berkat Tuhan
dalam kehidupan mereka, baik melalui pekerjaan dan usaha yang lain. Berkati Tuhan anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan, anak kekasih kami Elvan dan Alki, dalam pertumbuhan dan juga dalam bangku sekolah. Kiranya Tuhan menopang, Tuhan mengasihi dan menyertai, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan dan juga dalam perkenan Tuhan. Mereka akan mendapatkan pengetahuan, dan kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengantar anak kekasih kami Elvan dan Alki kelak meraih cita-cita mereka. Berdoa untuk orang tua yang ada di Makassar dalam masa tuanya. Kiranya Tuhan tetap menjaga, melawat, menganugerahkan kesehatan, ketabahan, walaupun jauh terpisah dari anak cucu, tetapi orang tua yang ada di Makassar boleh tetap sehat dan kuat adanya. Berdoa untuk saudara-saudara dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keseharian, Tuhan menjaga dan melawat. Seluruh harapan, rencana, kerinduan keluarga Bapak Sarambu Bani, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan bukakan jalan dan Tuhan percukupkan apa yang mereka perlukan, dan juga memohon Tuhan membukakan jalan atas setiap pergumulan mereka, sehingga pergumulan yang ada Tuhan ubah menjadi sukacita. Tuhan berdoa untuk keluarga Bapak Daud Parinding. Mereka juga boleh bersyukur atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka boleh bersyukur bahwa acara pemakaman orang tua atau nenek Gideon di Toraja atas perkenan Tuhan boleh selesai dengan baik. Semuanya mereka aminkan karena perkenan Tuhan, kasih sayang Tuhan, sehingga mereka telah memakamkan jenazah orang tua kekasih mereka. Keluarga juga boleh bersyukur bahwa Tuhan telah menuntun dan menyertai, sehingga mereka boleh tiba dan selamat di Bontang setelah mereka melakukan kegiatan di Toraja dan juga dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tetap menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, sehingga keluarga boleh tetap dalam keadaan yang sehat dan kuat. Berkati Bapak rumah tangga dalam tugas tanggung jawab. Tuhan berkati ibu rumah tangga, sehingga kedua orang tua kekasih akan terus mendayung bahtera rumah tangga mereka penuh dengan sukacita, dan setiap berkat dari usaha dan pekerjaan mereka boleh disyukuri sebagai anugerah dan kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk anak kekasih kami Weni dalam masa ujian di Toraja, Gideon sementara KKN di Bontang, Dirga juga sudah pengambilan rapor dan naik ke kelas 3 SMP. Kiranya Tuhan berkati ketiga anak kekasih kami, sehingga mereka akan terus menikmati sukacita, berkat-berkat Tuhan, dan mereka mempersiapkan diri melalui pengetahuan, dan biarlah Tuhan atas perkenaan Tuhan, anak-anak kekasih kami kelak boleh meraih cita-cita, dan biarlah masa remaja, masa muda mereka boleh tetap dipakai untuk melayani Tuhan, berakar di dalam Kristus Yesus. Berdoa Tuhan untuk orang tua dan sanak saudara dimanapun mereka berada, Tuhan peliharakan dan Tuhan berkati. Bahkan Tuhan seluruh harapan dan kerinduan keluarga, kiranya Tuhan memberkati, dan setiap pergumulan yang ada Tuhan ubah menjadi sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Albertus Aci Salinding. Kiranya Tuhan mengasihi, Tuhan menolong, Tuhan bukakan jalan dalam kehidupan mereka. Mereka memohon berkat dan kasih Tuhan untuk tetap menyertai dan memberkati dalam pekerjaan. Berdoa untuk Glenn yang baru masuk SMA, kiranya Tuhan tetap memampukan anak kekasih kami dalam sebuah pengharapan, sehingga kelak melalui SMP, SMA, dan juga pendidikan yang lebih tinggi kelak akan dijalaninya. Anak kekasih kami Glenn juga boleh meraih cita-cita. Berdoa untuk Grisman dalam masa pertumbuhan yang sekarang berusia 8 bulan. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, sehingga boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan. Berdoa untuk Bapak Glenn, Oma dan Opa Glenn yang sedang sakit. Kiranya Tuhan dengan kuasa dan bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan, sehingga Bapak Glenn, Oma dan Opa Glenn yang saat ini sakit dalam perkenan Tuhan Yesus akan sembuh. Dan biarlah kesembuhan itu akan membawa mereka sehat kembali. Berdoa Tuhan untuk Fitri dan suami dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga Fitri dan suami akan terus berkarya, akan terus memberi diri untuk melayani Tuhan,
dan Tuhan pun memberkati harapan dan kerinduan dalam rumah tangga yang Tuhan sudah anugerahkan. Berdoa untuk rumpun saudara dan keluarga yang berada di Toraja dan di Irian, Tuhan memelihara dan Tuhan menjaga mereka siang dan malam. Berdoa untuk nenek yang di Makkale dan yang ada di Lakbo yang juga sedang sakit. Dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan kami menyerahkan, biarlah dalam kasih Tuhan, Tuhan akan menyatakan kesembuhan sehingga nenek kekasih akan kembali pulih dan sembuh. Tuhan berkati Mama Glenn dan Bapak Glenn dalam kehidupan pekerjaan mereka. Biarlah pekerjaan mereka terus akan dinikmati dan hasilnya mereka akan tetap syukuri. Harapan dan kerinduan Bapak dan Mama Glenn dalam kehidupan rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan setiap pergumulan yang ada Tuhan pun ubah menjadi sukacita. Hamba-Mu dan kami semua juga berdoa untuk keluarga Bapak Daniel Sampe. Mereka bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan menyatakan. Berdoa untuk Bapak rumah tangga dalam pekerjaan sehari-hari, dalam usaha tani dan ternak. Tuhan berkati, Tuhan kasihi, sehingga apapun pekerjaan dan usahanya, kiranya dalam perkenan Tuhan boleh bertumbuh, berkembang, dan boleh menghasilkan yang terbaik, dan ajar mereka untuk bersyukur atas segala berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam pekerjaan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang istri dan ibu. Kiranya Tuhan tetap menopang dan hikmat kebijaksanaan, hingga boleh melakukan tugas tanggung jawab anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah bersama dengan suami, mereka akan terus mendayung bahtera rumah tangga mereka untuk menikmati damai sejahtera dan sukacita. Berdoa untuk anak-anak dalam masa muda, Erda yang sementara mencari pekerjaan, Dian dan Depri dalam bangku sekolah. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan harapan, kerinduan, dan perjuangan. Biarlah Tuhan bukakan jalan sehingga tiba harinya saudara kekasih kami Erda akan mendapatkan pekerjaan, dan biarlah masa mudanya terus akan dipakai untuk melayani Tuhan. Begitupun Dian dan Depri, kiranya terus menambah pengetahuan dan kelak Tuhan juga mengantar mereka meraih cita-cita. Berdoa untuk orang tua di kampung dalam masa tua mereka, dan juga yang jauh terpisah, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, menggendong mereka, melingkupi mereka dengan kasih setia, sehingga orang tua yang ada di kampung dalam masa tua dan seluruh rumpun keluarga akan juga terus menikmati sukacita pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Tuhan, keluarga juga mengalami duka cita, di mana kemarin malam ada keluarga yang meninggal di kampung. Kiranya Tuhan tetap menghibur dan menguatkan, sehingga rumpun keluarga akan tetap dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani duka cita yang ada. Seluruh harapan kerinduan keluarga Bapak Daniel Sampe, hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba juga memohonkan berkat di atasnya, dan Tuhan pun berkenan mengubah setiap pergumulan mereka menjadi sukacita. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, dalam syafaat pada saat ini, juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik yang terpapar virus corona maupun yang mengalami penyakit yang lain. Berdoa untuk Bapak Rion, Bapak Gunawan, Ike, Prini, yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena terpapar virus corona. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan, karena itu kuatkan iman pengharapan mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangannya merawat, sehingga dari dalamnya mereka akan peroleh kesembuhan. Begitupun berdoa untuk Willy, Bapak Matius, Ibu Orpa, yang juga saat ini mengalami kelemahan tubuh, dan beberapa jemaat Tuhan yang lain. Ke dalam tangan kasih-Mu hamba memohonkan kesembuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Bahkan Ibu kekasih yang ada di Balikpapan, Ibu Vera bersama dengan anak kekasih yang juga menjalani pengobatan dan perawatan, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan Tuhan. Berkenanlah menyembuhkan semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, berkati tenaga medis, pengobatan, perawatan, makanan, minuman, serta obat-obatan, hingga dari dalam semuanya itu mereka akan peroleh kesembuhan. Kami juga boleh bersyukur Tuhan bahwa saat ini salah seorang keluarga dari Bapak Andari Sudidi di Makassar
dan juga Ibu Damaris Bane menjalani pemulihan. Dan Tuhan tetap memberkati, mengasihi, sehingga setelah menjalani operasi dan juga menjalani pemulihan di rumah, orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, akan peroleh kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Hamba-Mu dan kami juga semua berdoa, Tuhan, berkenanlah mengasihi semua umat manusia yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Satu hal yang mereka rindukan, Tuhan, adalah kesembuhan, terutama mereka yang terpapar virus corona. Berkenanlah Tuhan menyembuhkan, juga memohon belas kasih-Mu, Tuhan. Pulihkanlah keadaan dunia dan bumi ini, pulihkan bangsa dan negara kami, dan kota yang kami cintai, Kota Bontang, sehingga virus dan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dalam kuasa dan perkenan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang, dimanapun mereka berada, aktivitas apapun yang mereka lakukan, dan anak cucu, suami, istri kami, saudara-saudara kasih kami, yang jauh terpisah daripada kami dimanapun mereka berada, peliharakan kehidupan mereka, berkati mereka, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, sehingga walaupun jauh terpisah, mereka akan tetap berada dalam lingkup kasih Tuhan, mereka tetap sehat dan kuat. Juga berdoa untuk Mama Rion bersama dengan anak-anak, jikalau harus menjalani swab, Tuhan berkati, Tuhan menopang dan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka akan tetap sehat dan kuat, dan kiranya hasil swab, jikalau harus menjalani swab, mereka akan tetap sehat dan kuat dan tidak terpapar virus corona. Tuhan, seluruh kehidupan jemaat Tuhan hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu juga datang berdoa untuk segenap para penatua, diaken, tata usaha koster, pianis, di multimedia, dan seluruh anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan bagi kami, Tuhan, sehingga kami akan terus melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit ketika melayani. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan bagi kami, Tuhan, sehingga baik dalam keadaan yang baik dan buruk, kami tetap memberitakan Injil damai sejahtera untuk menopang jemaat Tuhan semakin dikuatkan untuk menjalani pandemi ini, sehingga kami semua akan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pembangunan pastori yang terus dilakukan Tuhan berkati, walaupun saat ini kami menjalani pandemi, tetapi kami boleh bersyukur berkat kasih Tuhan boleh tetap nyata. Karena itu lindungi dan berkati panitia pembangunan yang terus Tuhan pakai, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya bersama dengan tukang, sehingga mereka boleh mengerjakan dan kami semua melanjutkan pembangunan pastori ini, dan tiba harinya akan selesai dengan baik. Apapun yang kami perlukan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mempercukupkan. Ya Tuhan, ketika nantinya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, sehingga kami akan boleh tiba dan selamat di rumah, melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, dan sebagai lagu pengutusan kita akan menaikkan pujian utusan. Bersama
percaya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Putus kau mengabdi bagiku. Ayatnya Putus kau membalut yang terluka, menolong jiwa sara terkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Putus kau berkorban bagiku, karena Bapa mengutusku. Keluarga Bapak Albertus, keluarga Bapak Daud Parinding, keluarga Bapak Daniel Sampe, dan keluarga Bapak Sarambu Bani, pergilah, lanjutkanlah kehidupanmu. Bahkan semua jemaat kekasih Tuhan, pergilah, yakin, percaya, imani bahwa Tuhan peduli atas kehidupan kita, bahkan pergumulan kita, dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita dan mengubahnya menjadi cita-cita. Karena itu jangan khawatir, tetapi hiduplah dalam pengharapan, sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. masih dalam keadaan berdiri, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian himne Gereja Toraja. Toraja, Gereja Kudus, punyaan Allah yang Maha Kudus, gereja yang am, serta yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah, Pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Baik, terima kasih. Demikianlah ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang boleh bergabung dalam ibadah malam hari ini, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang berada di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, kami mempersilahkan kembali masing-masing keluarga untuk memberikan sepatah dua kata malam hari ini.
Yang pertama kami persilahkan keluarga Bapak Sarambubani. Dipersilahkan. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta, Ibu Yuliana Yunus Ramba, dan semua anak-anak Tuhan yang sudah mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Shalom. Ya, shalom. Kemudian kami persilahkan sepatah dua kata dari keluarga Bapak Daniel Sampe. Dipersilahkan. Bapak Ibu, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan sepatah atau dua kata ungkapan hati kami kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sama dikasihi Tuhan. Yang pertama, kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman. Semoga firman itu yang kami sudah dengar atau yang kita sudah baca bersama-sama akan menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita. Dan juga kami berterima kasih menyampaikan malam ini bahwa ibadah rumah tangga yang mungkin kurang lebih setahun ini baru kami bisa mendapat ibadah rumah tangga, dan pinginnya kami keluarga kita akan bergabung atau ketemu untuk bersama-sama menikmati atau merasakan ibadah. Tapi apa yang mau dikata, kondisi yang ada pada saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan selalu yang mengetahuinya. Dan itulah ungkapan hati yang kami sampaikan. Terima kasih dan shalom. 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 Yang terakhir dipersilahkan kepada keluarga Bapak Albertus Aci untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilahkan. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih buat ibadah pada malam hari ini yang sudah berjalan baik. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Pendeta yang sudah melayani kita pada malam hari ini melalui firman-Nya. Semoga firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama menjadi pedoman di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani hidup yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Dan terima kasih juga buat pelayan liturgi yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini, serta seluruh majelis yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Selamat malam. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat malam. Oh, mohon maaf, terlewat sepatah dua kata dari keluarga Bapak Daud Parinding. Untuk keluarga Bapak Daud Parinding dipersilahkan. Shalom. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, baik majelis maupun jemaat yang sudah meluangkan waktu untuk beribadah bersama kami, walaupun kita di rumah masing-masing. Terima kasih secara khusus kepada Bapak Pendeta yang sudah membentangkan firman-Nya di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah firman-Nya ini menjadi suluh dan pedoman bagi kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembawa liturgi dan hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian pada malam ini. Ya, kami minta maaf karena tidak hadir bersama kita di gereja. Jam 6 baru saya buka WA, tiba di kampung saya buka WA. Ternyata kami yang dapat kebaktian rumah tangga, saya telepon Pak Nathan, ya dia bilang iya. Ya sekali lagi kami mohon maaf, mungkin itu aja. Makasih. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang boleh menyampaikan sepatah dua kata atas berlangsungnya ibadah keluarga kita pada malam hari ini.
Baik Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, tidak ada titipan pemberitahuan, pengumuman. Demikianlah rangkaian ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh bergabung. Selamat beraktivitas kembali pada malam hari ini. Tetap menjaga kesehatan masing-masing. Selalu menggunakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat malam, shalom dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom malam. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, doa dan harapan saya secara pribadi, semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara semua tetap sehat dan kuat, dan baiklah dimanapun kita berada, tetap menjaga kesehatan, dan tetap memiliki hati yang gembira, pikiran yang positif, supaya imun kita tetap kuat, dan iman kita akan semakin diteguhkan dalam masa-masa di mana kita bergumul secara khusus dunia yang saat ini berduka karena pandemi, tetapi yakin dan percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu. Dan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang saat ini harus isolasi mandiri dan menjalani perawatan, tetap semangat, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Doa kami semua tetap mendukung, kiranya semua sehat kembali, bahkan Bapak Ibu yang juga saat ini mengalami kelemahan tubuh karena penyakit yang lain juga tetap semangat, semoga semua kembali sehat adanya, dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam ala kita mintuk solanasang, dan kami di gedung gereja akan menikmati berkat Tuhan. Dan yang di rumah juga mari masing-masing memberkati, menikmati berkat yang ada di meja makan masing-masing. Terima kasih, selamat. Malam, shalom.